Halo anak-anak kami, kita jumpa kembali pada pembelajaran kelas 5 tema 3, subtema 3 pembelajaran yang kelima dengan fokus pembelajaran muatan IPA dan SPDP. Nah, coba perhatikan gambar itu adalah gambar usus kita, yaitu organ pencernaan merupakan organ penting dalam tubuh manusia. Ya, mengapa penting? Karena semua apapun yang kita makan dan minum, semuanya itu akan diolah di saluran pencernaan. Maka dia bersifat sangat penting. Organ pencernaan perlu dijaga dengan baik agar tidak terserang berbagai jenis penyakit. Lihat, ini adalah gambar-gambar anak-anak yang sakit. Ya, mengapa sakit? Yang ditampilkan di sini adalah karena organ pencernaannya terganggu. Nah, lihat, ada gambar ini. Inilah mungkin bentuk gangguan pencernaan itu. Jadi, untuk anak-anak kami, jagalah selalu organ pencernaanmu ya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, beberapa gangguan organ pencernaan ini Pak Guru ulang kembali, hari yang lalu sudah, tapi tidak apa kita mengingat kembali. Gangguannya antara lain adalah MAC, tifus, appendicitis atau usus buntu, diare, sembelit dan sebagainya. Itu pada pembelajaran sebelumnya sudah kita jelaskan, sudah ada juga materinya. Anak-anak kami tinggal mengulang kembali pembelajaran tersebut. Nah, cara memelihara organ pencernaan ada banyak sekali. Yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang higienis. Ya, higienis artinya terbebas dari sumber penyakit. Contohnya, makanan itu tidak dihinggapi lalat, makanan itu tidak menempel debu-debu. Nah, ini namanya higienis. Jadi berbeda dengan bergizi. Ya, bergizi itu kandungan yang dimiliki oleh makanan. Higienis itu artinya bersih, bebas dari kuman penyakit. Lalu kedua, mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Ya, makanan seimbang itu 4 sehat 5 sempurna. Membiasakan pola makan yang teratur. Jadi makanlah setiap waktu yang sudah ditentukan. Misalnya kalau pagi hari, anak-anak harus rutin makan atau sarapan pagi. Misalnya jam 6:30 pagi sudah sarapan, jam 1 siang nanti sudah makan siang, jam 7 malam sudah makan malam. Ya, ini adalah bentuk keteraturan. Bukan kapan kita mau kita makan terus. Nah, itu artinya nanti tidak membiasakan pola makan teratur. Yang keempat adalah menjaga kebersihan makanan dan alat makan. Makanan itu harus dicuci kalau bila perlu dicuci. Alat makanan kita seperti piring, sendok dan sebagainya harus dipastikan tidak dihinggapi oleh binatang-binatang, misalnya kecoa, tikus dan sebagainya. Karena ini akan membawa penyakit bagi kita bila kita menggunakan alat-alat yang kotor. Kelima, mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur. Nah, apa fungsi serat di dalam tubuh kita? Kalau serat itu kita tidak miliki cukup dalam saluran pencernaan kita, maka kotoran kita itu tidak akan keluar atau terbuang lancar. Tapi kalau ada makanan yang sudah berserat dan kita konsumsi secara teratur, itu tentu akan membantu kita terhindar dari sembelit atau wasir atau ambayun dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah mencuci bahan makanan sebelum dimasak. Ini sangat perlu. Apapun makanan yang akan mau kita makan, ya, misalnya kita mau makan buah itu harus dicuci terlebih dahulu dengan baik. Ya,
itu contohnya. Lalu mencuci tangan sebelum makan. Biasakan sebelum memegang makanan kita mencuci tangan sebelumnya. Kenapa? Kalau tangan kita kotor lalu kita memegang makanan kita, itu akan menyebabkan kerugian pada kesehatan kita sendiri. Lalu mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna buatan. Ya, ini artinya kalau kita misalnya jajan keluar atau sedang jalan-jalan, memang sekarang ini banyak ditawarkan makanan-makanan untuk kita, tetapi harus diperhatikan dua hal: mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna buatan. Pengawet ini biasanya menggunakan bahan-bahan untuk pengawet kepada misalnya mayat, formalin. Ya, formalin ini kan dibuat kepada mayat supaya jangan cepat busuk. Nah, kalau dibuat kepada makanan itu juga akan awet. Nah, jadi kalau kita tidak hati-hati bisa kita mengkonsumsi ini dan itu akan membawa penyakit bagi kita. Lalu pewarna buatan. Ya, sering sekali di jajan-jajan anak-anak itu tampilannya menarik karena warnanya cerah. Nah, hati-hati dengan itu, karena bisa jadi itu pewarna buatan atau sintesis. Ya, pewarna buatan ini itu biasanya digunakan untuk pewarna kain. Nah, bayangkan bila pewarna kain itu kita telan, itu tidak akan terbuang begitu saja dalam tubuh kita, tetapi sifatnya itu mengendap dan lengket. Ya, coba perhatikan baju kita masing-masing yang berwarna, itu bisa tahan sampai bertahun-tahun baru pudar warnanya. Nah, begitu juga kalau kita mengonsumsi pewarna buatan ini, itu akan melengket di dalam dinding-dinding saluran pencernaan kita dan tentu mengganggu fungsi organ pencernaan itu sendiri. Nah, itu adalah tentang IPA. Kita melihat SBDP. Nah, di gambar di belakang ini adalah gambar keberagaman kita. Indonesia sangat kaya akan keberagaman budaya, antara lain terlihat pada gambar ini pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukir, dan anyaman. Nah, perhatikan gambar anak laki-laki ini. Dia menggunakan pakaian batik. Nah, salah satu karya seni rupa Nusantara adalah batik. Batik itu merupakan salah satu jenis karya seni rupa dua dimensi yang permukaannya bercorak. Dua dimensi itu ya hanya bisa dilihat, bisa diraba, tetapi tidak memiliki volume, sehingga dia dua dimensi. Nah, yang kita mau bahas pada saat ini adalah tentang batik. Nah, batik itu dibagi menjadi dua lagi. Ada batik klasik dan ada batik pesisir. Nah, kenapa dikatakan batik klasik? Karena pewarnaannya cenderung gelap, menggunakan lebih banyak motif geometris, mengandung makna filosofis. Nah, inilah bentuk-bentuk pembuatan batik klasik. Nah, sedangkan batik pesisir itu menggunakan warna-warna cerah, motif lebih lebar dan naturalis. Nah, itu nanti bisa kita lihat di contoh. Tapi inilah dasarnya mengapa ada batik klasik dan ada batik pesisir. Nah, perhatikan contoh batik klasik. Semuanya didominasi warna-warna yang agak gelap. Batik Kawung, batik Sidomukti, batik Sidoasi, batik Truntum, dan batik Parangkusumo. Semuanya bernuansa gelap. Nah, ini adalah contoh-contoh batik klasik. Sedangkan contoh batik pesisir sepertinya lebih berwarna-warna cerah. Lihat batik Pekalongan ini, ya, cenderung cerah. Batik Pekalongan lagi ini, ya, warnanya lebih naturalis. Batik Tegalan, ini dia batik Tegalan. Batik Cirebon atau sering disebut dengan Megamendung, dan batik Semarang. Nah, itu dia. Jadi di dalam membuat batik ada alat tradisional untuk pembuatannya.
kita mau melihat satu-satu. Ini canting. Nah, ini bentuk canting nanti untuk menulis di kain batik. Lalu ada lilin malam. Nah, ini lilin malam ini yang biasanya nanti dipanasin di kompor dan mencair seperti ini. Nah, lilin malam inilah digunakan untuk membuat ukiran-ukiran pada batik. Lalu wajan kecil dan kompor. Ini wajan dan kompor di bawahnya. Lalu berikutnya adalah gawangan. Nah, gawangan ini tempat untuk menjemur kain-kain batik yang sudah selesai. Lalu cat pewarna. Jadi ada dua jenis cat pewarna ini. Ada yang bersifat alami dan ada yang bersifat pewarna buatan atau berbahan dasar kimia. Baru dingklik. Dingklik ini adalah kursi pendek atau bangku pendek yang biasa digunakan tempat duduk para pembatik. Lalu bandul. Bandul ini pemberat ya, supaya kain batik yang mau diwarnai itu tidak keriput, tidak kusut, sehingga mengganggu nanti ketika dibuat cantingnya. Lalu kain dasar bahan pembuatan batik itu adalah kain mori ya. Jadi kain yang digunakan untuk bahan dasar batik itu adalah kain mori. Inilah dia. Nah, teknik pembuatan batik. Jadi batik itu ada 3 jenis. Teknik tulis, teknik cap, dan teknik cetak atau sablon. Itulah teknik pembuatan batik. Nah, teknik tulis pembuatannya dengan tangan langsung dengan menggunakan canting sebagai pembuat motif. Lalu teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik dan itu merupakan cap terbuat dari tembaga. Berikutnya adalah teknik cetak atau sablon. Mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batiknya. Ini lebih gampang, ini tinggal dikonsep melalui komputer lalu bisa dicetakkan sedemikian rupa. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada pembelajaran kelima ini, dan di sini Pak Guru selipkan tugas PPKN dan bahasa Indonesia, semuanya hanya pilihan ganda. Untuk PPKN itu di halaman 103 dan 109 ada nomornya di sini, hanya itu yang dikerjakan. Begitu juga dengan bahasa Indonesia halaman 87, 95, 104 dan 109 dengan nomor-nomor soal yang dikerjakan. Nah, ini saja yang Pak Guru sampaikan, dan Pak Guru berharap bagi siswa kami yang masih tugasnya tersendat-sendat tolong dikirim. Memang ada beberapa lagi yang belum Pak Guru koreksi, tetapi jangan menjadi penghalang karena saya akan koreksi bila saya punya waktu yang longgar. Jadi itu saja, maka selamat berakhir pekan.